beribadah. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama, kita akan berdoa dulu. Haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Terima kasih. Biar kami bawa hidup kami, membawa pujian kami kepadamu, membawa syukur kami kepadamu. Karena hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Semua yang berbagenda pelayanan, Tuhan mengurapi, Tuhan memakai dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih sehingga kami pulang tidak sama ketika kami datang ke tempat ini. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Tuhan, dalam masalah pergumulan kami percaya Engkau sudah memberikan jalan keluar dan jawaban. Karena Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, sembah, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Amin. Manusia hidup selalu butuh yang namanya damai sejahtera. Betul nggak saudara? Betul sekali. Ya, ini mumpung pesternya datang suami istri ya. Saya mau kerjain, kapan lagi nih kita kerjain pesternya ya. Tolong hambanya berdiri di sini. Sama istrinya juga. Nah, saya di tengah-tengah biar nggak bisa kasih kode. Nggak bisa nggak Pak? Ya, sebelah kiri dikit Pak. Nah, ya saya tanya suami dulu ya. Pastor sering memuji istrinya nggak ya? Kadang. Oh kadang-kadang. Berarti nggak sering kan? Jujur ya. Oh jujur, nggak boleh bohong. Ya. Kadang. Saat apa Pastor? Saat dibutuhkan dan membutuhkan. Kalau dibutuhkan baru dipuji saudara ya. Kalau nggak membutuhkan nggak keluar pujiannya, betul nggak saudara? Itu namanya sifat manusia, betul nggak saudara? Mujinya seperti apa Pak? Mujinya ya seperti apa adanya. Oh kamu kayak lontong gitu. Kalau saya memuji biasanya Kamu cantik. ekspresinya ya seperti itu. Kayak apa Pak? Kayak apa? Ya kamu cantik. Jujur. Beneran cantik nggak? Cantik ya, bukan karena istrinya dia dipuji cantik ya. Iya. Cantik apa Pak? Terkadang juga waktu masak kok enak masaknya. Ada nggak enak gitu Pak? Ada yang enak. Asin. Umumnya enak. Jujur, besarnya jujur ya saudara ya. Dia sering memuji istrinya ya saudara. Iri nih aku iri nih ya. Pak Gem gimana Pak Gem? Ya sudah jangan ikut-ikut Pak Gem, nanti Pak Gemnya jadi marah lagi ya. Banyak marahnya daripada pujinya soalnya saudara ya. Buka rahasia enggak. Untuk ibu tercinta, sayang banget enggak sama bapak? Sayang. Sampai kemana sayang? Sampai kemana Bu sayangnya? Sampai selamanya. Sampai selamanya. Bukan itu Bu. Sampai kemana sayangnya? Sampai London, sampai Amerika gitu Bu. Sampai Jayapura aja atau sampai Bali gitu Bu. Jakarta. Sampai Jakarta. Ibunya nggak bisa ngomong. Suka muji bapak enggak? Bu, suka. Mujinya gimana? Ganteng. Oh, Ganteng loh saudara. Ganteng. Mudanya. Ini kan sudah apa saudara? lanjut. Ngomong dewek ya, saya nggak ngomong saudara ya. Selain muji ganteng, muji apa lagi Bu? Baik. Baik. Oh berarti jarang muji dia. Ketahuan ya, ketahuan. Gerak-gerakkan ini. Oh, muji baik, Bapak baik loh Pak. Jangan jadi jahat loh Pak ya. Iya. Saat Bapak dipuji sama istri, rasanya gimana Pak? Senang sekali. Jangan nyautin. Iya hampir sama. Hampir sama. Oh berbunga-bunga. Jadi hatinya ada bunganya gitu Pak.
mekar. Pulang kira. Ya pasti merasa senang karena iya dipuji Istri. istri. Ya. Kalau dipuji Bapak gimana rasanya Pak? Bu, apa mangkel, apa mendongkol gitu, apa gimana gitu Bu? Senang. Nggak jijik ya Bu? Ini tanya jujur saudara. Ya. Sudah menikah berapa lama ini Pastor? Kurang lebih 38 tahun. Tanya istrinya. Betul nggak? Iya. Biasanya salah soalnya. Jadi saya salah soalnya. Bela tadi ya. Tahun berapa Bu menikahnya? Usahakan Ibu, Bapak. 1086. Betul Bu? Iya. Jadi salah berarti dia sadar dengan orang lain Bu. Betul. 40 tahun. Jadi kalau tanggalnya salah berarti kawin dengan orang lain saudara. Terus tak panasi dikit saudara. Enggak ya Bu ya, maaf ya. Maaf Pastor. Guyon ya, enggak apa-apa biar ketawa. Nah, ini Pastornya kan ganteng, ibunya cantik. Pujiannya kan gitu, ganteng dan cantik. Saudara juga harus seperti itu saudara ya. Silakan duduk Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak, maaf ya mengerjai sedikit. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Wow, luar biasa. Saudara sendiri seperti itu kalau dipuji orang. Amin. Seneng nggak? Senang. Seneng. Dipuji ganteng, dipuji ayu, seneng mati. Apalagi dipuji kurus. Orang pedok kalau dipuji kurus meleleh hatinya gitu ya saudara ya. Ya. Sing aku. Kita senang terima pujian, betul nggak saudara? Betul. Senang loh. Daripada kita dijelek-jelekkan, kita lebih senang terima apa saudara? Pujian. Pujian. Kalau dipuji tuh, mekar. Sak kepalanya, sak rambutnya sama yang kabeh ini saudara ya. Itu kalau dipuji ya saudara ya. Karena kita sebagai manusia senang pujian. Tetapi saat ada orang yang memuji kita, saya pengen tahu. Saat ada orang yang memuji kita, apa yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Ngomongnya kayak apa Bu? Ayo pakai mic Bu. Oh puji Tuhan. Iya betul Bu Sri, mantap. Puji Tuhan. Berarti Tuhan yang menganugerahkan kita kecantikan, ya, baik itu luar maupun dalam, ya, mengembalikan pujian kepada Tuhan, ya. Jangan saat kita dipuji kita menjadi sombong, istilahnya seperti itu ya saudara. Seperti Raja Nebukadnezar dari Babilonia, raja ini begitu perkasa dan sombong saudara, karena dia bisa membangun sebuah kerajaan yang begitu besar, ya saudara. Tetapi saat Raja Nebukadnezar ini melihat Sadrak, Mesak dan Abednego waktu dilempar ke perapian yang menyala-nyala, dia baru sadar kalau mereka bertiga mempunyai Tuhan yang luar biasa, ya. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak terbakar sama sekali. Dan Raja Nebukadnezar berkata, kalau engkau memang disertai Tuhan, aku akan mengikut Tuhan. Dan saat itu juga dia langsung percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Ayat rema pada pagi hari ini yaitu kita baca dari Mazmur 138 ayat 2. 1, 2, 3. Baik yang kudus memuji namamu, kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Ya ini balapan bacanya. Berarti makannya juga balapan. Tadi saya balapan makan soto saudara ya. Kita baca bersama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Amin. Kita mau memuji Tuhan itu seumur hidup kita, betul nggak saudara? Karena apa yang Tuhan sudah buat kita, terus kita nggak mau memuji, marah nggak saudara? Marah. Marah. Seperti ibu
pendeta tadi ya, dia sudah masak susah-susah, terus suaminya nggak pernah muji. Kira-kira ibu mangkal nggak bu? Mangkal ya. Aku masak berdino, cek gak dipuji, cek dilokno kasinen, cek dilokno gosongen, seperti itu ya saudara ya. Kita sebagai manusia, kita aja pengen dipuji, ya, dan kita nggak mau dikata-katain seperti itu. Nah, Tuhan kita ini yang sudah melakukan lebih di luar pikiran kita, lebih di luar nalar kita, bahkan pertolongannya itu begitu dahsyat dalam hidup kita. Masa kita nggak mau memuji Tuhan? Benar nggak saudara? Di setiap saat hati kita mau memuji untuk nama Tuhan, biar Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kita. Amin saudara? Amin. Pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita akan memujikan lagu ini. Katakan, I sing praises to your name. amin. Oh Lord, praises to your name. Pujikan nama Tuhan kita. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praise
tinggikan, dengan puji-pujian yang kami naikkan. Haleluya Yesus. Besar dan Terima kasih Tuhan Yesus kalau sampai hari ini kami ada. Karena kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Oh haleluya, kami bersyukur, berterima kasih. Bila puji-pujian dan nyanyian kami naik di hadirat-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir.
indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini, yes, karena Kau baik Tuhan, dan terang baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada sampai hari ini di tahun 2026, itu karena kemurahan Tuhan, ya. Bukan karena kita sudah berusaha untuk sehat, Amin. untuk berbuat apa yang baik di Amin. dalam kesehatan kita, tapi semua anugerah Tuhan, ya. Kalau sampai hari ini kita bisa bernafas, membawa diri kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan, semua karena kasih karunia. Amin. Katakan amin. Aku ada hari ini, amin, karena Tuhan baik, yes. Tuhan, terima kasih Kau baik Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis Kami percaya Tuhan, setiap masalah apapun dalam hidup kami seperti pelangi sehabis hujan akan terlihat indah pada waktunya. Terima kasih. Kami percaya dengan iman hidup kami Engkau yang atur Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama, katakan amin. Haleluya. Mari bagi diri bersama, kita percaya setiap langkah kita Tuhan yang atur. Berikan selamat kiriman Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Langkahku diatur oleh Tuhan, amin, dan hanya kasih-Nya membimbingku, yes.
di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Saudara beriman, kalau nanti kita sampai ke rumah Bapa di surga, iya, semuanya pasti nanti akan menghadap Bapa di surga. Jadi biarlah langkah hidup kita minta Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, jangan sampai melenceng ya. Biarlah hidup kita selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. kembali. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, ya. Meskipun mungkin masalah kita dari tahun kemarin belum selesai, kita udah berdoa, berpuasa, tapi masih Tuhan izinkan belum dijawab, ya. Meskipun seperti ada firman Tuhan bilang gunung-gunung itu gak berpindah, masalah kita masih ada, tapi tetaplah percaya Tuhan Yesus setia. Dia tahu, dia mengerti kapan dia menjawab doa kita, kapan masalah kita akan selesai. Ayo setialah datang kepada Tuhan, bawa seluruh hidup kita, bawa pergumulan kita kepada Tuhan Yesus, ya. Pasti dia akan menolong kita. Walaupun gunung itu tak berpindah,
percaya, amin. Rencanamu terindah Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih, kami punya Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati hadisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, amin. Karena tetap percaya Tuhan, Kau punya kuasa. Sekalipun ku dalam tempat gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Imanku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami bangkit berdiri bersama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam tempat gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Imanku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Segenap hati katakan haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, yes, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku, yes. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu
Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kemurahan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada saat ini. Banyak pertolongan, perlindungan-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami saat ini ada semua karena karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini sebagai rasa syukur kami beribadah kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap puji-pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kan Tuhan jika kami mendukakan hati Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau mampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus yang bekerja memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Salam. Salam. Salam Ibu Bapak. Salam. Selamat Natal dan Tahun baru. Tahun Baru. Ibu Bapak, senang sekali saya dapat melayani lagi dan kita bersama-sama dapat belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ibu Bapak yang dikasih, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya memang Pastor Roland yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena beliau sekarang berada di Jawa Tengah, Blora, pelayanan di sana, sehingga saya harus menggantikannya. Ibu Bapak dapat salam dari Pastor Roland. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, seperti biasa saya hadir di sini beserta istri dan menantu di tempat ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini terinspirasi ketika akhir detik-detik tahun 2025. Ketika itu saya sengaja membuat status di grup yang intinya bahwa selama 2025 ya, ada banyak pergumulan, ada banyak permohonan, ada banyak doa-doa yang saya minta kepada Tuhan. Namun belum dan mungkin tidak akan terjawab. Sebab saya tahu bahwa jawaban yang Tuhan berikan pasti baik untuk saya. Tetapi saya tetap berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena penyertaan Tuhan dari awal tahun 2025 hingga akhir 25, Tuhan menyertai saya, keluarga dan anak-anak cucu saya. Amin, Ibu Bapak. Amin. Nah, sebagai apresiasi saya terhadap kebaikan Tuhan, terhadap penyertaan Tuhan ini, saya juga bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan kepada Tuhan di tahun 2026? Ibu Bapak, Tuhan menjawab di dalam Wahyu yang akan kita sama-sama pelajari ya. Wahyu 20 ayat 12. Tuhan ingin supaya saya ya, sebagai rasa syukur terima kasih saya harus menjauhi semua apa yang Tuhan tidak senang, yang nanti kita akan pelajari bersama ya, Ibu Bapak yang dikasih. Nah, itulah nanti narasi yang sudah saya bangun, yang berkisar kepada pengalaman atau saya mengapresiasi kebaikan Tuhan, supaya di tahun 2026 ini saya tidak mendukakan Tuhan, saya menyenangkan hati Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini
tema kita adalah Alkitab dan Kitab Kehidupan. Alkitab dan Kitab Kehidupan. Kelihatannya, kedengarannya ngeri ya? Padahal tidak. Alkitab dan Kitab Kehidupan, dasar utama pengadilan akhir manusia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus pada akhir tahun nanti, pada akhir penghakiman nanti, Dia akan mengadili kita. Apa yang dipakai sebagai acuannya? Kalau di dunia ini, hakim memutuskan seseorang hakim memutuskan kesalahan orang itu berdasarkan undang-undang. Kesalahannya pasal sekian, ayat sekian, undang-undang nomor sekian, pasal sekian, nomor sekian. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus pada akhir zaman akan mengadili kita? Ibu bapak yang dikasih. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita buka Wahyu 20 ayat 12. Bisa kita baca bersama-sama ya? 2, 3. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab, dan orang-orang mati dihakimi menurut berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kelihatannya ada banyak kitab-kitab ya. Nah, sebagai perbandingan kita ambil di Perjanjian Lama, Daniel 7 ayat 10. Daniel 7 ayat 10 sama-sama kita bacakan sebagai pembanding di perjanjian baru tadi. 2, 3. Suatu sungai api timbul dari dan mengalir dari 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Artinya ada beberapa kitab, bukan satu kitab, ada banyak kitab. Nah, yang perlu kita persoalkan di sini adalah apakah kitab-kitab yang telah kita baca tadi kita artikan secara harfiah, ibu bapak yang dikasih. Kalau kita melihat isi Alkitab, ya, apa artinya sebuah buku, sebuah kitab bagi Tuhan Yesus Kristus? Apa artinya sebuah kitab bagi Yesus yang adalah Allah? Jika Dia Allah, berarti Dia Maha Kuasa. Jadi apa artinya sebuah kitab bagi Tuhan Yesus? Artinya di sini berarti bahwa kitab-kitab yang kita baca tadi jangan kita artikan secara harfiah. Tetapi kita harus mengartikan itu sebagai apa? Simbol. Sebagai simbol dari kemahatauan Allah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Dibukalah kitab, jadi ada sejumlah kitab, ibu bapak yang menjadi dasar, yang menjadi acuan untuk pengadilan terakhir yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada setiap manusia.
Saya ingin mengutip satu komentar dari Hammer Heldi. Ibu bapak yang dikasih, tafsirannya di dalam Relevation, dia mengatakan demikian. Ini bukan betul-betul kitab secara harafiah. Kitab-kitab ini menyimpulkan catatan ilahi tentang kehidupan dan tindakan-tindakan dari semua orang yang pernah hidup. Ya, Beatles telah menyatakan dengan baik hal ini. Kitab-kitab tersebut secara jelas mewakili kemahatauan Allah, Sang Hakim itu, yang tahu segala sesuatu dan baginya tidak ada yang terlupakan kecuali Dia mau melupakan. Artinya kalau Dia mau melupakan dosa-dosa kita. Nah, jadi bagi Tuhan jelas tidak membutuhkan kitab-kitab tersebut. Nah, kalau begitu kitab itu tadi artinya apa? Simbol. Simbol dari kemahatauan Allah. Nih, satu komentar lagi dari Jacob Brown ya. Saya ingin mengutip Jacob Brown mengatakan demikian. Dibuka semua kitab. Keputusan tidak dijatuhkan sewenang-wenang, tapi didasarkan atas bukti yang lengkap. Untuk hal itu Allah tidak memerlukan kitab-kitab, tetapi lambang ini melukiskan bahwa Dia adalah Maha Tahu. Dia mengenal tiap orang-orang dari Adam dan Hawa sampai keturunan mereka yang terakhir. Dia mengenal isi hati kita. Dia tahu segala sesuatu yang kita lakukan, hal-hal yang telah lama kita lupakan dan ingin kita lupakan, tetapi diingat dan dijadikan dasar penilaian Allah. Ibu bapak, jelas sekali lagi ya, kitab-kitab di situ adalah simbol dari pengetahuan Allah. Sekalipun kitab-kitab ini merupakan simbol dari kemahatauan Allah, ya. Tetapi tetap saya akan membahas bersama-sama ya apa yang dimaksudkan di dalam Wahyu dan Daniel tadi, Ibu Bapak. Ya, tadi sudah dikatakan sejumlah kitab yang dipakai sebagai dasar atau sebagai acuannya. Ada baiknya coba tolong dibuka lagi di Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Ibu bapak, lalu dibuka semua kitab. Berarti bukan satu, ada banyak kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab, artinya secara khusus kitab kehidupan ini dibedakan dari kitab-kitab yang lain. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus ya, berarti di sini ada kitab-kitab yang secara khusus yang dibedakan. Secara khusus dibedakan untuk menjadi dasar dari penghakiman setiap orang di akhir zaman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pertama yaitu semua kitab. Semua kitab ya. Walaupun di situ tidak dijelaskan apa saja semua kitab, apa saja yang ada di kitab-kitab itu, ya, itu tidak dijelaskan apa. Tetapi perlu dan kita harus yakini bahwa Alkitab adalah yang termasuk di dalam semua kitab itu. Alkitab harus menjadi dasar dari penilaian atau penghakiman akhir pada
akhir zaman, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Artinya kitab suci yang kita yakini dari Kejadian sampai Wahyu itu harus menjadi dasar dari pengadilan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya ingin mengutip lagi dari komentar dari Matthew Henry. Aturan yang ditetapkan, dibuka semua kitab, kitab kemahatauan Allah dan kitab hati nurani pendosa, dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab suci. Ya, dibuka kitab suci, ibu bapak. Kitab hukum surga, yaitu peraturan hidup. Kitab ini bukan karena berisikan hukum, batu penguji, dan dengan mana hati yang diuji. Kitab ini menentukan hal yang benar. Hal yang benar. Kitab ini menentukan hal yang benar. Artinya menentukan mana yang benar, mana yang salah, yang tidak benar. Kitab-kitab yang lain membenarkan bukti tentang faktanya. Nah, apa yang dikatakan Henry ini benar, ibu bapak yang dikatain. Itu menunjukkan Alkitab. Ya. Alkitab adalah ilham ilahi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, pewahyuan itu ada dua ya, secara umum dan secara khusus. Nah, kalau secara umum Allah menyampaikan kepada semua ciptaan, ya, termasuk manusia, yaitu kepada para nabi, kepada raja-raja, kepada imam-imamnya. Allah menyampaikan pewahyuannya. Tetapi secara khusus ada dua juga. Pertama melalui Tuhan Yesus sendiri. Allah menyampaikan pewahyuannya langsung kepada Tuhan. Dan yang kedua melalui tulisan ilahi, adalah Alkitab tadi. Nah, itu pewahyuan. Ibu bapak yang dikasih. Nah, Alkitab di sini ya, ilham ilahi ini merujuk kepada Alkitab. Jadi Alkitab harus menjadi dasar ketika Allah mengadili di akhir. Alkitab harus hadir di sana dan Alkitab harus terbuka di sana. Ibu bapak yang dikasih Tuhan. Apa yang dikatakan ini itu benar, bahwa Alkitab menjadi standar berdosa atau tidak berdosanya manusia. Ibu bapak, tulisan atau yang diilhamkan Allah itu merujuk pada Alkitab, ya. Itu mendasarkan segala sesuatu, memang bermanfaat untuk dan menyatakan kesalahan. Coba tolong buka di 2 Timotius 2, ibu bapak ini pintar ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Yang keras Pak. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Dengan demikian, tiap-tiap manusia penggunaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. Amin. Segala tulisan yang diilham Allah itu merujuk kepada Alkitab, ibu bapak ya. Memang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi salah tidaknya manusia itu ditentukan oleh Alkitab, ibu bapak yang dikasih Tuhan ya. Kalau Alkitab menyatakan salah, ya, jangan kita membenarkan. Atau sebaliknya, kalau Alkitab tidak menyatakan, jangan kita membuat-buat seolah-olah terjadi. Terkadang kita, ibu bapak ya,
kurang memahami atau mengabaikan kebenaran Alkitab. Ya. Sehingga seringkali kita salah mengartikan Alkitab. Coba saya kasih contoh, atau saya ingin bertanya kepada ibu bapak. Kira-kira kalau cat rambut berwarna-warna itu berdosa atau tidak? Berdosa maunya Pak. Tapi kalau diumumkan ya nggak berdosa. Kalau diumumkan ya tidak berdosa. Aslinya ya berdosa. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kalau ngecat rambut itu Dosa. warna merah atau warna biru, kira-kira berdosa tidak? Dosa. Kalau Ini berdosa, nangis. coba ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Kalau tidak ada, tidak perlu dipermasalahkan. Ibu bapak, ada juga satu kesaksian ya. Ketika Natal, saksi Yehova itu tidak merayakan Natal dan juga tidak merayakan ulang tahun ya. Ketika mereka berkunjung ke rumah saya, ya, dia seolah-olah tahu kalau saya ini mau ibadah Natal ya. Jadi seolah-olah dengan kehadirannya dia menghalangi saya untuk hadir di perayaan Natal. Lalu saya memberikan selamat Natal. Tapi saya juga sadar, oh iya, selamat Natal ya. Dia diam aja. Lalu saya mengatakan, oh iya, Bapak tidak merayakan Natal ya. Lalu saya bertanya, kenapa ya Bapak tidak merayakan Natal? Karena di Alkitab tidak dinyatakan untuk merayakan Natal. Oh. Dan oh begitu ya Pak ya. Lalu saya bertanya lagi. Lalu dia menjawab, kalau Alkitab tidak menyatakan, kita jangan merayakan. Oh begitu ya. Lalu saya saya melihat, saya memperhatikan dari ujung kepala sampai kaki. Dia pakai dasi ya, ibu bapak, pakai dasi merah. Kemudian saya bertanya, coba bapak tunjukkan di ayat mana bapak itu harus memakai dasi. Lalu dia berpikir, memang di Alkitab tidak ada Pak. Dan di Alkitab juga tidak melarang. Lalu saya balik. Kalau memang di Alkitab tidak menyatakan dan tidak ada ya untuk kita merayakan Natal, lalu kenapa Bapak tidak merayakan? Ya. Kalau Alkitab tidak menyatakan dan Alkitab tidak melarang, artinya kita mau melakukan itu tidak salah, tidak berdosa, mau melakukan juga tidak salah atau tidak berdosa. Jadi merayakan Natal atau tidak merayakan Natal itu tidak berdosa, tidak apa-apa juga tidak berdosa. Merayakan juga tidak apa-apa, tidak merayakan juga tidak apa-apa. Begitu juga dengan mengecat rambut. Mau ngecat tidak apa-apa, mau dicat juga tidak apa-apa. Cuma yang harus dipertimbangkan apa kata Paulus. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Ya. Jadi kalau saya mau ngecat rambut biru atau Bapak Gembalanya mau ngecat rambut biru, itu tidak salah, tidak dosa. Cuma yang jadi persoalannya ketika hari Minggu saya atau Bapak Gembala berdiri di mimbar ini, pasti jemaat pasti bisik-bisik ya. Iya tidak? Nah, ini yang akan menjadi batu sandungan. Jadi harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi batu sandungan, ibu bapak yang dikasihi Tuhan.
Kalau Alkitab memerintahkan, lakukan. Kalau tidak lakukan, itu dosa. Ya. Kalau Alkitab melarang, kita lakukan, itu dosa, Ibu Bapak. Jadi prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab itu berlaku sampai sekarang, Ibu Bapak ya, yang menjadi dasar dari semua untuk menjadi penghakimannya. Karena kita berdosa atau tidak, itu ditentukan oleh Alkitab. Oleh sebab itu Alkitab harus hadir di sana. Dan Alkitab harus terbuka di akhir, yang menjadi dasar dari penghakiman kita nanti ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Saya ingin mengutip lagi dari William Welsby, mengatakan demikian. Apa yang terlibat di dalam pengadilan akhir, Alkitab akan ada di sana. Menurut Yohanes 12 ayat 48, firman itu sendiri yang didengar dan dilakukan orang berdosa pada saat ini akan menghakimi mereka pada akhir zaman. Tolong baca di Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada penghakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi kalau selama ini Bapak Gembala ya, yang ada di tempat ini menyampaikan firman-firman, menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi engkau tidak memperhatikan, tidak mengabaikan, itulah yang akan menjadi hakim nanti. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini ya, jangan berdosa, jangan sirik, jangan iri hati. Kalau saya dengan berteriak mengatakan bertobatlah ya, dan percayalah kepada Tuhan Yesus jika engkau ingin selamat, tetapi jika engkau mengabaikan, firman itu yang akan menghakimi Ibu Bapak sekalian. Jika saya mengatakan pada hari ini, jangan suka iri hati, jangan suka dengki ya, tetapi engkau mengabaikan, itulah yang akan menjadi hakimmu pada akhir Zaman. Jangan berzina, jangan mencuri, tetapi jika engkau mengabaikan apa yang firman sudah disampaikan, itulah yang akan menjadi hakim kita nanti di akhir zaman. Ibu Bapak yang di, karena itu Alkitab harus hadir di sana ya. Alkitab harus hadir di sana dan Alkitab terbuka di sana. Jadi kalau kita melihat ya, melihat Alkitab, begitu banyak dosa-dosa kita ya, Ibu Bapak. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Janjian jam 10 pagi meeting ya, tapi jam 11 masih di tempat tidur. Ketika di bel, oh iya ya, on the way. On the way itu yang akan menghakimi engkau nanti. Ada nggak di antara kita sering nggak demikian? Sering, Pak. Banyak. Kemudian Kadang-kadang tipu. firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Bisa? Segenap hati ya, tidak ada sisa kasih buat orang lain, semuanya untuk Tuhan. Tidak ada kasih untuk istri atau suami, untuk anak, semuanya untuk Tuhan. Amin. Ada? Ada. Harusnya. Ada. Saya rasa memang mustahil ya. Iya. Nah, itulah artinya sebenarnya dosa kita tuh sama dengan napas kita. Kalau kita perhatikan Alkitab ya. Dari contoh tadi, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati. Kalau kita tidak mampu melakukan firman Tuhan ini, berarti kita dosa. Ibu Bapak yang
dikasih Tuhan. Nah, setelah Alkitab, untuk mempersingkat waktu ya, setelah Alkitab, kitab apa lagi? Kelihatannya ada kitab-kitab lain, dan kitab-kitab lain itu adalah kitab-kitab yang mencatat seluruh perbuatan manusia. Kitab-kitab yang mencatat seluruh perbuatan manusia. Kita buka lagi di Wahyu 20 ayat 12. Saya ingin memang sering ya, kita baca firman ini supaya kita lebih gampang memahami. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Ya, berarti ada kitab-kitab lain. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan perhatikan di sini, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya sendiri. perbuatan mereka. Jadi ada kitab secara khusus yang mencatat tentang Perbuatan. ada kitab yang tersendiri yang mencatat tentang perbuatan kita. Jadi namanya kitab perbuatan, Ibu Bapak yang dikasih ya. Walaupun ini hanya secara simbolis ya. Kitab perbuatan. Jadi kitab perbuatan itu isinya apa? Perbuatan-perbuatan kita. Ya. Ibu Bapak yang dikasih. Perhatikan ya. Kitab-kitab itu akan dibuka. Pendeta Budi Asali mengatakan ya, bahwa kitab yang mencatat dosa-dosa manusia selama ini tertutup. Saya ulangi ya. Pendeta Budi Asali mengatakan bahwa kitab-kitab yang mencatat dosa-dosa kita selama ini tertutup. Dan itu akan dibuka pada akhir zaman. Tidak heran pada saat ini belum ada keadilan yang sempurna, karena orang berdosa masih bisa lolos. Bisa lolos karena kitab ini belum dibuka. Jadi para koruptor, para pencuri itu sekarang masih bisa lolos, Ibu Bapak yang dikasih. Tetapi nanti pada akhir zaman, ketika kitab itu dibuka, semuanya tidak ada yang bisa lolos, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Saya ada komentar yang bagus ya dari McFadden mengatakan, tidak ada yang lolos dari mata yang mengawasi. Setiap dosa diperhatikan atau ditandai dengan seharusnya. Apa yang ditandai? Dosa-dosa apa yang ditandai Tuhan? Mencuri. Ketika kita berhayal yang jahat. Ini yang pertama. Menghayal yang jahat. Jadi contohnya gini, dengan geremengnya, tak cuma kan ini ya, tak cuma mati, tak cuma tabrakan. Ini hayal-hayal yang jahat. Ini semua dicatat oleh Tuhan. Ada berapa banyak kita yang sering geremeng kayak gitu? Banyak. Banyak ya. Harusnya pada saat engkau mendengarkan firman ini bertobat. Bertobat. Ya. Menghayal yang jahat-jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, berprinsip salah. Semua prinsip-prinsip yang salah itu akan dicatat oleh Tuhan. Kamu ganggu saya, satu kali saya biarkan, dua kali saya biarkan, tapi jangan tiga kali untukmu merotoli. Ini prinsip-prinsip yang salah. Prinsip-prinsip yang salah yang akan tercatat dan di kitab perbuatan. Jangan coba-coba menyentuh saya.
sekalipun sedikit. Semut pun jika diinjak, dia akan gigit kembali. Apalagi saya. Nah, ini prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini semua akan tercatat. Dan akan dibuka di akhir zaman. Tak kenal maka tak sayang. Sementara firman Tuhan mengatakan, kasihilah. Mau kenal enggak, ya kita harus mengasihi. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus yang tidak baik ini tercatat. Dan memang saya ambil ada berapa banyak orang yang memiliki prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jika engkau mendengar pada hari ini, renungkan dan pulang dari tempat ini bertobat, ya ibu bapak ya, yang dikasih Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperkatakan yang sia-sia. Memperkatakan yang sia-sia atau tidak berarti. Jadi orang kalau sering misui, ya, kalau ya, apalagi kebun binatang keluar semua. Nah, ini perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Dan ini semua dicatat, ibu bapak. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, pikiran yang tidak kudus. Pikiran yang tidak kudus. Jadi diam-diam kita merenungkan yang porno-porno, yang kotor-kotor. Ada nggak di sini? Banyak. Bertobat, ibu bapak yang dikasih. Ya, jadi semua, ya, semua apa perbuatan kita itu tercatat dan itu akan dibuka pada akhir zaman. Ibu bapak yang dikasih. Jadi kalau manusia, ya, boleh kita bohongi, kita dustai. Pendeta bisa kita dustai. Tetapi ingat, ada mata yang memandang dari atas, yang melihat seluruh perbuatan kita. Kamu cari uang bagaimana? Kamu curi uang bagaimana? Untuk apa? Ya, Tuhan tahu. Kamu yang suka curi uang kolektor, itu Tuhan tahu, Tuhan catat. Ya, ibu bapak. Kamu yang suka menghayalkan yang tidak baik, tidak benar, ya, mempunyai prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, memperkatakan kata-kata yang sia-sia, dan apalagi pemikiran kita pemikiran yang tidak kudus. Itu semua dicatat oleh Tuhan. Jadi melalui renungan kita pagi hari ini, biarlah firman Tuhan memberkati kita, mengingatkan kita ketika kita menapak tahun 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan.